Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Yuliani Fajarwati, mahasiswa Universitas Mulia, Fakultas Humaniora dan Kesehatan, Program Studi PG PAUD atau bisa disebut Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Di sini saya akan membahas sedikit tentang strategi promosi. Apa itu promosi? Promosi merupakan upaya memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen agar mau menggunakan produk atau jasa tersebut. Setiap kelembagaan PAUD pastinya memiliki suatu tujuan dalam membuat strategi promosi. Apa sajakah tujuan-tujuan tersebut? Yaitu memberitahukan kepada publik bahwa ada lembaga PAUD yang sedang membutuhkan peserta didik. Lalu ada memberitahukan bahwa lembaga PAUD tersebut mempunyai keunggulan tersendiri. Lalu yang ketiga adalah memberikan penjelasan kepada orang tua yang sedang mencari informasi tentang lembaga PAUD. Yang keempat ada mengundang publik yang lebih luas untuk menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD tersebut. Lalu yang kelima, mempertahankan eksistensi lembaga PAUD agar selalu dapat berkompetensi dalam lembaga PAUD lainnya. Sarana promosi. Dalam menyiapkan suatu strategi promosi, pastinya kami memiliki sarana promosi. Di antaranya adalah brosur. Brosur adalah sebuah alat promosi yang terbuat dari kertas yang di dalamnya terdapat sebuah informasi dan penawaran mengenai jasa dan produk. Brosur itu sendiri memiliki suatu kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penggunaan brosur adalah tidak terdapat batasan dalam penggunaan ruang dan dapat dibagikan secara percuma, secara langsung kepada target sasaran atau melalui pos dengan biaya yang relatif murah. Lalu bagaimana dengan kelemahannya? Kelemahan penggunaan brosur adalah tidak semua orang mau membaca informasi dalam brosur secara lengkap, dan apabila pesan yang disampaikan terlalu sedikit, maka akan terlalu banyak ruang yang kosong dalam brosur. Dalam penggunaan sebuah brosur, ada beberapa tips penting yang bisa dipakai, yaitu buatlah brosur semenarik mungkin, tetapkan target marketnya, dan sebarkan brosur ke target market yang tepat. Lalu, informasi penting dalam sebuah penggunaan brosur adalah 1. Layanan yang ditawarkan. Yang kedua, lembaga yang menawarkan. Yang ketiga, tata cara atau prosedur mendapatkan layanan tersebut. Keuntungan dan manfaat mendapatkan layanan tersebut. Dan yang terakhir adalah jika memungkinkan harga atau biaya yang diperlukan. Sarana yang kedua adalah poster. Poster merupakan satu bentuk seni komunikasi, perhubungan, dan periklanan yang berfungsi sebagai pengumuman, pemberitahuan, dan pengiklanan. Kelebihan penggunaan poster pun adalah dapat dipasang di tempat sesuai dengan target sasaran dan di tempat-tempat umum. Kelemahannya adalah minimnya waktu yang digunakan orang untuk melihat poster tersebut. Waktu untuk melihat poster tersebut singkat karena poster hanya menempel pada dinding. Poster juga harus berisi informasi yang singkat, jelas, bermakna, dan menarik bak warna maupun tata letak. Ada beberapa tips membuat poster yang bermutu. Yang pertama, pesan singkat, jelas, dan satu tema saja. Yang kedua, tata letak yang dinamis. Yang ketiga, warna yang berkesan. Yang keempat, ilustrasi menarik dan sesuai tema. Yang kelima, asli atau original dan unik. Yang keenam, berisi kata-kata yang dapat mempengaruhi pembacanya. Sarana promosi selanjutnya adalah iklan di media massa. Iklan adalah segala bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seseorang
pemberi potensial yang mempromosikan produk atau jasa untuk membujuk para konsumen yang berujung dalam informasi tersebut. Dalam iklan, ada beberapa peran penting yang akan dimainkan, di antaranya yang pertama adalah membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu lembaga dan produk atau jasa yang dihasilkan melalui proses sosialisasi yang terencana dan tertata dengan baik. Yang kedua, membentuk publik opini yang positif terhadap lembaga dan produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap produk atau jasa konsumsi dan perusahaan yang menghasilkannya. Yang keempat, menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas, sehingga dapat terbentuk pemahaman dan pengertian yang sama terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Sarana yang selanjutnya adalah panggung gembira. Panggung gembira adalah sebuah tempat untuk menampilkan anak-anak dalam program menyanyi, menari di sebuah acara. Ini biasanya diadakan di akhir tahun ajaran suatu lembaga sebagai tanda telah berakhirnya masa 1 tahun pendidikan. Sarana yang selanjutnya adalah mengadakan perlombaan. Perlombaan harus bersifat terbuka, siapapun dapat mengikutinya, asalkan usianya memenuhi syarat dan itu ada 5 tahun ke bawah. Sarana promosi yang terakhir adalah karnaval. Karnaval biasanya diadakan secara terbuka dan harus diikuti oleh anak-anak murid lembaga PAUD yang bersangkutan. Karnaval ini dapat membantu anak meningkatkan kepercayaan diri dan rasa cinta tanah air. Dalam menyiapkan suatu sarana dan prasarana yang harus disiapkan untuk promosi, tentunya setiap lembaga memiliki suatu keunggulan. Lalu apa saja keunggulan-keunggulan yang harus dimasukkan ke dalam sarana promosi? Yaitu sebuah pembelajaran alat permainan edukatif yang bisa meliputi kegiatan indoor, yaitu Lego, puzzle, balok, ular tangga, mobil-mobilan, media gerakan sholat, mozaik, kartu bentuk dan warna, miniatur rambu lalu lintas, buku bacaan. Lalu bagaimana dengan alat permainan edukatif outdoor, yaitu sebuah seluncuran, terowongan, jungkat-jungkit kayu, jungkat-jungkit berbentuk hewan, ayunan kursi, ayunan gantung, dan kolam pasir. Hal lain yang bisa dimasukkan ke dalam keunggulan suatu lembaga adalah ruang kelas yang memiliki jumlah yang cukup banyak, lalu ada sebuah ruang kepala sekolah tersendiri, ruang guru tersendiri atau biasa kantor guru, aula besar, dapur, WC, kantin, halaman yang luas, perpustakaan, dan tempat berkemah. Dalam menyiapkan suatu sarana dan prasarana keunggulan lembaga, pastinya memiliki suatu tolak ukur, yaitu selalu lakukan pengujian sebelum melakukan penyebaran secara pasif, baik pengujian pada materi brosur, target market, dan metode penyebarannya. Ada beberapa keunggulan lagi yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah sarana promosi, yaitu sebuah kurikulum, atau mungkin bisa disebut dengan kurikulum plus. Kurikulum plus adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, tugas perkembangan yang akan diemban anak-anak sebagai berikut. Mampu belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, membangun sikap yang sehat terhadap diri sendiri, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman sebayanya, mengembangkan hati nurani penghayatan moral,
dan sopan santun. Mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Ada pula sebuah metode pengajaran. Metode pengajaran ini biasanya adalah nilai plus bagi seorang tenaga pendidik yang akan diberi pertanyaan setiap waktu oleh orang tua peserta didik. Mengajar anak usia dini membutuhkan metodologi yang unik dan kreatif. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menunjukkan tujuan pendidikan nasional. Kualitas pendidik sangat menentukan hasil pembelajaran yang dicapai. Kegagalan dan kesuksesan pendidik sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pengajar yang menguasai materi, metodologi pengajar, dan skill yang profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Mengelola pendidikan bukanlah mengelola sebuah tempat usaha barang, melainkan mengelola sumber daya manusia yang memiliki keunikan-keunikan masing-masing. Oleh sebab itu, setiap kelembagaan PAUD pastinya memiliki model manajemen kelembagaan. Di antaranya adalah: yang pertama, pengelolaan PAUD selama ini terlalu banyak seninya dibanding dengan ilmunya, sehingga gaya manajemen yang dilakukan lebih bersifat trial and error. Yang kedua, penerapan manajemen gotong royong, artinya semua orang melakukan semua pekerjaan. Tidak ada pembagian kerja yang tegas dan jelas, sehingga proses manajemen tidak berlangsung secara efektif dan efisien. Lalu yang ketiga, gaya manajemen tukang cukur, yaitu satu orang melakukan semua pekerjaan melalui dari pembukaan kios, menyapu, memotong rambut, memotong kios, dan mengelola keuangan sekaligus. Yang keempat adalah penerapan manajemen sungkanisme, yaitu suatu manajemen yang tidak asertif. Budaya sungkan atau segan menegur kesalahan teman, dan budaya marah kalau ditegur teman membuat organisasi berjalan tak tentu arah, sehingga tak bisa mencapai tujuan yang dikehendaki. Kesimpulan yang bisa diambil dari sarana dan prasarana juga keunggulan yang dimiliki lembaga PAUD adalah upaya memaksimalkan bakat, potensi, kecerdasan, dan kreativitas anak ialah dengan menyertakan dalam kegiatan sekolah PAUD. Sedini mungkin anak diasah untuk bersikap disiplin, bertanggung jawab, berjiwa sosial, kreatif, inovatif, menjalankan program, metode yang tepat, dan kurikulum bagus. Anak akan lebih mampu berkembang pesat dibanding mereka yang tidak diasah melalui program PAUD tersebut. Sehingga dalam sebuah promosi, penting menjelaskan sebuah keunggulan tersendiri yang dimiliki lembaga tersebut agar ketertarikan peserta didik baru pun sangat terminat. Dalam menyebarkan sebuah sarana promosi juga dapat membantu menarik perhatian orang. Sekian dari apa yang sudah saya jelaskan. Saya Yuliani Fajarwati, mahasiswa Universitas Mulia Balikpapan, izin mengundurkan diri. Mohon maaf bila saya ada kesalahan dalam berucap. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.